Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah al malikul haqqul mubin. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله رب العالمين وبعد. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehingga dengan senang hati kita dapat melaksanakan segala perintah Allah. Dengan senang hati pula kita meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mengikuti petunjuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diajarkan oleh para guru-guru kita, para tuan guru kita. Mudah-mudahan dari hari ke hari keimanan dan ketakwaan kita kepadanya semakin kokoh. Yang kita tunjukkan dengan semakin banyaknya ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Semakin banyaknya perbuatan-perbuatan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak perbuatan yang bernilai ibadah ketika dia disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan yang kita lakukan itu yang didasari niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berdoa, berharap selalu kepada Allah, mudah-mudahan seluruh amal perbuatan kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda, dan atas segala salah dan dosa kita sebesar apapun, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Saudara-saudara sekalian, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat itu adalah mutlak adanya bagi kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Karena itu, mengimani hari kiamat juga mengimani segala peristiwa yang terjadi nanti di hari kiamat itu. Karena dia sudah dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu kita tidak boleh ragu. Ya, tidak boleh ragu. Sebagai orang yang beriman, wajib mengimani segala apa yang akan terjadi nanti. Antara lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia. Ada 7 golongan manusia yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Konon pada waktu itu nanti matahari sangat dekat dengan kita, sehingga panasnya luar biasa. Dan satu-satunya yang mendapatkan naungan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ada 7 kelompok manusia itu. Satu di antaranya itu adalah imamun adil.
pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang baik. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang selalu mengerjakan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Pemimpin yang baik adalah selalu menjaga dirinya dari perbuatan fahsya dan munkar. Pemimpin yang baik selalu istiqamah dalam iman Islamnya, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana pemimpin yang adil itu bisa kita bentuk? Bagaimana caranya? Pemimpin yang adil ini akan dibentuk, akan terbentuk dari rumah tangga kecil dan dari pelaksanaan ibadah sholat jamaahnya. Kalau orang itu sudah terbiasa memimpin dalam jamaah, sekurang-kurangnya memimpin jamaah dalam keluarganya, maka inilah yang nanti akan bisa menjadi pemimpin yang baik. Tetapi kalau dia tidak bisa menjadi imam yang baik di keluarganya, tidak bisa menjadi imam bagi masyarakatnya, itu tidak akan bisa menjadi pemimpin yang adil. Karena itu maka lihat dari sholatnya. Karena dari sholat itu saja kelihatan orang ini. Karakteristik seorang imam akan kelihatan dari cara dia menjadi imam sholat. Seorang imam sholat yang adil, dia akan memperhatikan bagaimana kondisi makmum yang ada di belakangnya. Kalau jamaah yang dipimpinnya itu terdiri dari orang-orang yang belum terbiasa dipimpin dengan membaca ayat-ayat yang panjang, maka imam tidak boleh memimpinnya ayat-ayat yang panjang sehingga nanti bagi imam makmumnya itu menggerutu. Dan ini terjadi di masa Rasulullah SAW. Tidak boleh. Ya. Kalau memang makmumnya itu diketahui oleh sang imam ini bahwa senang dengan ayat-ayat yang panjang, maka imam membaca ayat-ayat yang panjang sehingga makmumnya juga senang. Nah, kalau di situ ada sebahagiannya makmum itu senang dengan ayat yang panjang, sebahagiannya senang dengan ayat yang pendek, imam itu mampu nggak mengambil jalan tengah. Itu di situ dia tawassut bainal amrayn, menempatkan dirinya di situ menjadi imam yang adil, tengah-tengah. Artinya apa? Dia tidak membaca ayat yang terlalu panjang, juga tidak membaca ayat yang terlalu pendek. Dia tidak terlalu melambatkan sholatnya, dia juga tidak terlalu cepat dalam melaksanakan sholatnya. Nah, kemampuan mengambil sikap pada waktu memimpin sholat ini terbawa nanti, akan terpraktekkan dia ketika dia memimpin keluarga. Dengan karakter yang berbagai macam, di situ ada istri, ada anak-anaknya dengan berbagai macam karakter. Mampu dia meramu sifat-sifat daripada makmumnya, itu anak-anaknya. Nah, imam-imam ini nanti akan mampu dia menjadi
imam di masyarakat sekitarnya. Imam-imam ini nanti akan mampu membuat masyarakat. Imam-imam ini akan menjadi imam bagi bangsa dan negaranya. Nah, makanya di sini akan kelihatan inilah pembentukan karakter imam itu. Karena itulah saudara-saudara sekalian, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah menjadi imam sholat dengan baik, yang sudah menjadi imam bagi keluarganya, yang sudah menjadi imam pada masyarakatnya, ini bisa menjadi imam bagi negara dan bangsanya. Itulah dia para ulama-ulama kita itu kalau diserahi mengurus segala sesuatu. Kenapa begitu baik dia memimpin pesantrennya? Kenapa pada akhirnya dia baik jadi pemimpin di masyarakatnya? Karena kemampuan dia berlaku adil, memimpin masyarakat dengan berbagai karakter masyarakatnya itu. Nah, itulah yang sesungguhnya pembentukan imam yang adil itu. Karena itulah saudara-saudara sekalian, memang pemimpin yang adil itu lahir dari pemimpin yang bagus, yang baik dalam memimpin sholatnya. Karena itu lihatlah, imam itu dalam keadilannya bisa dilihat dari praktik pelaksanaan ibadah sholatnya. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itulah maka, karena dia menjadi imam, imam itu innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dia menjadi imam itu untuk kesempurnaan sholatnya, kesempurnaan jamaahnya. Nah, itu ya. Nah, inilah yang kita harapkan nanti. Saudara memilih apa saja, mulai dari memilih kepala desa, memilih bupati, memilih gubernur, nanti memilih pemimpin negara ini, kalian akan lihat dari segi itu. Insya Allah ke depan akan lahir manusia-manusia ini, kita berdoa sambil berikhtiar, akan lahir manusia-manusia yang seperti ini akan menjadi imam nanti. Karena itu kita doakan nanti ke depan itu akan lebih baik, maka lebih baik keadaannya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, saya melihat seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya kita mencari pemimpin yang lahir dari pemimpin yang baik sholatnya. Ya, dengan demikian insya Allah ya, apabila kita sudah dipimpin dengan orang yang baik sholatnya, mudah-mudahan nanti selamatlah kita menjadi makmum ini. Ya, semua kita menjadi senang.